Sadaqallahul azim. Sekarang kalau antum nggak ucapkan apa Al-Quran jadi nggak benar? Antum nggak ucapkan pun Al-Quran tetap benar kok. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan subscribe kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ya, kali ini kami akan menampilkan kebohongan dari Ustadz Salafi Wahabi. Kita kaum muslimin, khususnya kaum Nahdiyin warga NU, ketika selesai membaca itu biasa membaca Shadaqallahul azim, dan itu sudah diajarkan oleh pendahulu kita, diajar oleh ulama kita, oleh guru-guru kita. Namun hal ini itu dikomplain, disalahkan oleh seorang ustadz dari kaum sebelah, yaitu kaum Wahabi yang mengaku Salafi, yaitu kaum Wahabi bahwasannya hanya bid'ah Salafi karena salah fikir. Disalahkan, dibid'ahkan. Dan Sadaqallahul azim. Sekarang kalau antum nggak ucapkan apa Al-Quran jadi nggak benar? Antum nggak ucapkan pun Al-Quran tetap benar kok. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita. Kok pintermu keblinger toh? nah, hal ini kita disalah-salahkan bukan karena tidak mengikuti, tidak melaksanakan ajaran Islam, ajaran baginda Rasulullah, tapi karena kita itu tidak mau mengikuti ajaran Wahabi bahwasannya yang hanya bid'ah. Jadi kita disalah-salahkan. Pemirsa Bapak Ibu TV yang dirahmati oleh Allah, pernyataan Yahya Wadus Salam ini yang menyalahkan orang yang membaca Shadaqallahul azim ini dibantah langsung oleh Ustadz Sani Oye. Beliau ada santri Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Untuk itu agar lebih jelasnya dan kita lebih memahami, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Sani Oye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kami ingin meluruskan pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu sultan Wahabi yang wawasan agamanya hanya bid'ah dikarenakan salah fikir. Beliau tiada lain tiada bukan adalah Ustadz Badrus Salam LC Al-Wahabi. Dalam salah satu ceramah yang ia sampaikan, silakan bagi teman-teman yang ingin tahu videonya, ketik aja di YouTube hukum membaca Shadaqallahul azim Ustadz Badrus Salam LC. Di dalam video tersebut jelas sekali Ustadz Badrus Salam LC Al-Wahabi itu ketika beliau menghukumi bacaan Shadaqallahul azim selepas atau setelah selesai membaca Al-Quran Karim, beliau mengatakan bahwa ucapan Shadaqallahul azim, Allah maha benar, Allah yang maha agung itu kan maha benar, itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, tidak pernah diucapkan oleh Nabi
tabi'in, dan juga tidak pernah diucapkan oleh tabi'ut tabi'in. Begitulah pernyataan Ustadz Badrus Salam LC. Kemudian dia memberikan tambahan di dalam video itu, kata Badrus Salam, sadaqallahul azim, maha benar Allah, maha benar Allah, sadaqallah al-azim, yang maha agung. Walaupun kalian itu tidak mengucapkan, Al-Quran tetap benar. Al-Quran itu tidak butuh persaksian kita. Al-Quran tidak butuh pembenaran dari kita. Ini sangat aneh ceramah semacam ini, teman-teman. Masa ketika kita berucap sadaqallahul azim bid'ah, dan ucapan bid'ah ketika dilontarkan oleh para sultan wahabi artinya sesat. Tentunya setiap kesesatan bisa menjerumuskan pelakunya terhadap neraka. Berarti ada sebuah konsep, ketika orang berkata Allah maha benar setelah membaca ayat suci Al-Quran, maka ucapan seperti ini membuat pengucapnya akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini fatwa seperti apa ini saya sudah tidak bisa mikir lagi, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun orangnya yang meyakini, yang beriman kepada Allah, beriman adanya hari terakhir, hari kiamat, maka ia harus mengucapkan lafaz atau ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, hendaklah dia diam. Pertanyaannya, apakah ucapan Allah maha benar itu ucapan yang jelek? Apakah ucapan sadaqallahul azim, Allah maha benar yang maha agung, apakah ucapan semacam ini ucapan yang keji, ucapan yang melanggar syariat, atau ucapan sadaqallahul azim merupakan ucapan yang sangat luar biasa, berasal dari pengakuan seorang hamba atas kebenaran firman Tuhannya? Dan yang sangat mengherankan sekali, Badrus Salam LC Al-Wahabi ini sudah berani berkata, walaupun kita tidak berkata sadaqallahul azim, Allah maha benar, Allah yang maha agung, maha benar itu, kita walaupun tidak berucap demikian, Al-Quran tetap benar. Al-Quran tidak butuh persaksian kita, Al-Quran tidak butuh dibenarkan oleh kita. Kalimat semacam itu memang benar, tetapi disalahgunakan. Kita memang akui Al-Quran tetaplah kebenaran sejati, meskipun semua orang seluruh dunia menyalahkan. Kebenaran tetap benar, sehingga kebenaran tidak butuh untuk dibenarkan. Namun kita sebagai manusia wajib membenarkan isi daripada Al-Quran. Sama halnya kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah sangat tidak butuh terhadap puasa hambanya, tetapi hamba tetap wajib untuk berpuasa. Al-Quran memang tidak butuh dibenarkan, tetapi hamba harus dan wajib membenarkan apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Bahkan mengimani ayat suci Al-Quran, mengimani kitab-kitab Allah, bagian daripada rukun-rukun iman itu sendiri. Lalu mengapa Badrus Salam mengatakan Al-Quran tidak butuh dibenarkan? Al-Quran itu tidak butuh persaksian kita. Benar memang, tetapi ketika pertanyaannya dibalik, apakah kita wajib membenarkan Al-Quran? Maka jawabannya sebagai orang mukmin, ya, wajib kita membenarkan ayat suci Al-Quran. Karena membenarkan ayat suci Al-Quran, membenarkan kitab-kitab Allah, itu bagian daripada rukun iman, dan tidak sah iman seseorang yang tidak bersaksi bahwa Al-Quran merupakan kebenaran. Al-Quran jelas benar, Al-Quran harus kita benarkan, Al-Quran kita harus akui kebenarannya, meskipun Al-Quran tidak butuh untuk kita akui kebenarannya, sebab Allah tidak butuh siapa-siapa, Allah tidak butuh persaksian kita, tetapi kita wajib bersaksi segala firman-Nya adalah kebenaran. Kemudian kalau kita menonton video full daripada Ustadz Badrus Salam LC Al-Wahabi itu, maka di sana kita akan mendengar ucapan yang sangat luar biasa dari Badrus Salam LC. Dia berkata, sadaqallahul azim tidak pernah dikatakan, tidak pernah diucapkan oleh tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, berapa
100 kitab, kalau hanya ngaji kitabnya cuma 30-50 kitab, jangan petatang petedek, jangan pernah sembarangan berucap tidak ada dalilnya, sementara Anda sangat minim referensi, sementara diri Anda sangat minim bahan bacaan. Bagaimana mungkin Anda akan tahu dalil kalau bacaannya cuma 10-20? Ngajilah yang benar, perbanyak membaca dan perbanyak bahan bacaan Anda, sehingga Anda tidak gampang, tidak mudah mengklaim bahwa tidak ada dalil, tidak ada ulama yang berkata begitu. Silakan, kalau Anda tidak percaya, maka lihatlah di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Silakan cek di dalam kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir ini, punya kami tepat pada juz ketiga terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, tepat pada halaman 476, yaitu pembahasan tentang masalah maksud surat Saba ayat ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Ai aqabnahum bi kufrihim, qala Mujahid, wa la yu'aqab illal kafur, wa qala Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri, kita tahu siapa Imam Al-Hasan Al-Basri? Siapa? Anda katakan tidak ada tabi'in yang berkata sadaqallah. Saya nanya, siapa Imam Al-Hasan Al-Basri? Terus siapa terus? Ayolah, mikir sebelum Anda ngomong tuh mikir. Iya ya, berapa bahan baca kita? Di sini, wa qala Al-Hasan Al-Basri, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Ternyata Imam Al-Hasan Al-Basri berucap sadaqallahul azim. Lalu mengapa Anda katakan tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'in yang berucap sadaqallahul azim? Kemana selama ini Anda belajar? Kepada siapa Anda selama ini belajar dan mengaji? Kok bisa tidak tahu keterangan dalam kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir? Dan perlu dicatat dan selalu diingat, Rasul kita sudah memerintah kita berucap sesuatu yang baik. Sebagai orang beriman, maka hendaklah kita menjaga ucapan kita, berucap kata-kata yang baik. Dan ucapan sadaqallahul azim adalah ucapan yang tidak mengandung keburukan sama sekali. Sadaqallahul azim adalah ucapan yang tidak pernah mengandung pelanggaran di dalam syariat. Sadaqallahul azim adalah ucapan yang sangat baik, dan ucapan baik itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hamba membaca innama amwalukum wa auladukum fitnah, kemudian dia merasakan, ya Allah benar, sadaqallahul azim. Apakah semacam ini bid'ah? Bid'ah dari mana? Apa yang tidak dilakukan Nabi belum tentu bid'ah. Apa yang tidak dikerjakan Nabi belum tentu bid'ah. Makanya kalian para Wahabi perlu dan harus wajib kiranya Anda merubah konsep definisi tentang bid'ah. Kalau segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kalian anggap, kalian tuding, kalian tuduh sebagai bid'ah, berapa kali Anda sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Berapa kali Wahabi melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Berapa kali? Berarti ada yang keliru di dalam pemahaman kalian Wahabi ketika Anda mendefinisikan bid'ah. Sebab itu jangan seperti Wahabi teman-teman, wawasan agamanya hanya bid'ah, sebab salafiyyin. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.